Selamat siang, perkenalkan nama saya Immaculada Fira Amaral, NPM 22222024. Saya mahasiswa aktif Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di video ini saya akan meresum buku yang berjudul Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dengan sub-sub materinya sebagai berikut. 1. Etika dan sejumlah pengandaian normatif. Yang kedua, konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Yang ketiga, kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Yang keempat, korupsi dan pita merah. Yang kelima, etika administrasi dalam praktik. Yang keenam, retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Baik, kita akan masuk pada sub-sub materi yang pertama, yaitu etika dan sejumlah pengandaian normatif. Pertama, pentingnya hukum-hukum moral. Hukum moral sangat vital bagi manusia untuk kelestarian peradaban manusia. Kesadaran akan moral mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu dan teknologi membuat interaksi antar individu berlangsung secara kompleks. Tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidak lagi dipatuhi oleh setiap individu. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu yang membedakan manusia dengan binatang adalah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan objektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia, maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Setidak-tidaknya orang yang bertindak dengan mengikuti hukum moral akan memiliki semacam rule expectation bahwa jika tindakannya benar menurut ukuran moral, maka orang lain pun akan melakukan pola tindakan yang serupa. Moralitas bersifat tampak, pamrih, dan netral. Perbuatan yang bermoral menjadi sangat rasional jika dikaitkan dengan prinsip bahwa manusia selalu berusaha menghindari perbuatan buruk yang bertentangan dengan hati nurani. Yang ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa kenal ruang dan. Definisi etika secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya kebiasaan. Secara istilah, etika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Menurut Sander dan Plano, etika adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Definisi moralitas secara etimologis, moral berasal dari bahasa Latin mores, cara hidup. Secara istilah, moralitas merupakan penentu sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Berikut adalah nilai-nilai moral. Yang pertama, primer, itu moral melihat suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landas hasrat yang paling utama. Yang berikut, real, nilai moral bukan sekadar semu yang berwatak hipokrit, sesungguhnya tidak mempercayai nilai moral yang bersangkutan. Yang berikut, terbuka, universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkup yang terbuka, sebab sekali nilai moral tertutup, maka ia akan kehilangan universalitas. Yang berikut, negatif dan positif. Secara historis, kita dapat menyaksikan perubahan-perubahan penekanan dari nilai-nilai negatif menjadi positif atau sebaliknya. Yang berikut, permasalahan etika sosial. Yang pertama, makhluk hidup. Manusia memiliki sifat individu, terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa ia memiliki karakter, kepribadian, serta memiliki pendirian. Yang berikut, makhluk sosial.
sifat sosial terutama terlihat dari adanya keinginan manusia untuk hidup bersama manusia lainnya, berkomunikasi, dan berbagi rasa dengan orang lain. Berikut, hak asasi mencakup 3 komponen, yaitu hak hidup, hak bebas, dan hak memiliki. Yang berikut kita masuk pada pertimbangan moral. Dalam pertimbangan moral terdapat beberapa penilaian, yaitu penilaian sundersis, penilaian tentang ilmu moral, penilaian khusus NIR, pribadi atau non-personal, penilaian khusus pribadi, dan penilaian atas pilihan tindakan. Masuk pada bab kedua, tentang beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Pertama, antara legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Weber melihat adanya 3 corak legitimasi sosiologis, yaitu 1. Kewenangan tradisional, 2. Kewenangan karismatik, 3. Kewenangan legal rasional yang mengambil landasan dari hukum-hukum formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan bagi seorang pemimpin. Singkatnya, legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa, sedangkan legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut-sudut norma moral. Jika legitimasi sosiologis melihat kewenangan atas kekuasaan berdasarkan bulat tidaknya kesepakatan yang terjalma dalam masyarakat. Legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut-sudut norma moral. Yang berikut ciri-ciri legitimasi etis. Yang pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan setiap persoalan yang menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis, termasuk persoalan kekuasaan. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara. Yang berikut, legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa pemikir. Beberapa pikiran dan dari filsuf dan ahli kenegaraan mengenai persoalan kekuasaan. Di antaranya, 1. Plato. Dalam model distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, Plato mengandaikan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik dari kecerdasan mereka yang luar biasa. Yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Perbedaan 3 jenis hukum menurut Thomas Aquinas. Yang pertama, hukum abadi. Yang kedua, hukum kodrat. Yang ketiga, hukum buatan manusia. 3. Niccolo Machiavelli. Satu-satunya kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah segala sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. Yang keempat, Thomas Hobbes. Dasar dari ajar Hobbes adalah tinjauan psikologis beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan terhadap motivasi tindakan manusia. Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan mengatasi anarki, kita tidak mungkin mengandaikan kepada imbauan-imbauan moral. Yang berikut, gagasan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Yang berikut, dasar-dasar moral. Demokrasi berlandaskan pada keyakinan, nilai, dan martabat manusia. Berikut, karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia. Aturan hukum. Demokrasi berarti adanya suatu aturan hukum yang pasti atau hidup yang bebas di bawah aturan hukum. Demokrasi berada tepat di titik tengah antara anarki dan tirani. Tujuannya adalah keadilan, pemberian yang sepadan kepada setiap orang sesuai dengan hak-haknya.
Yang berikut konsep tujuan model birokrasi. Pertama, efisiensi organisasi. Konsep birokrasi dipandang sebagai antitesis dan vitalitas administratif dan kreativitas manajerial. Gejala-gejala yang diamati dalam birokrasi: kepercayaan yang berlebihan kepada persyaratan-persyaratan administratif, kurangnya inisiatif, kelambanan dalam berbagai urusan, banyaknya formalitas dan formulir, serta duplikasi pekerjaan. Yang berikut upaya birokrat secara umum. Kita bisa melihat ada 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya otoriter, biasanya dilakukan oleh pemimpin yang mementingkan wewenang dan pengambilan keputusan yang tepat dan pasti. Yang kedua, gaya demokratis, pemimpin yang demokratis lebih lunak dalam kekuasaan. Pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat dari bawahan, suara terbanyak, atau merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada di samping pertimbangannya sendiri. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang bebas, seolah-olah menyerahkan proses pelaksanaan kebijakan kepada bawahan. Yang berikut etika pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu ke keadaan lain yang lebih baik. Ada beberapa ide pembangunan yang paling mendasar sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama. Yang berikut, persamaan hal yang harus ditegakkan oleh pemerintah adalah kesamaan di depan hukum, serta persamaan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, demokrasi dan partisipasi konsep. Konsep demokrasi mengandaikan bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut mereka. Partisipasi di sini melibatkan segenap masyarakat, meliputi birokrasi, pemerintah, serikat buruh, dan universitas. Keempat, keadilan sosial dan pemerataan. Untuk mencapai keadilan sosial, kita harus membangun atau mengubah struktur, proses-proses politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperoleh keadilan. Baik, kita masuk pada bab ketiga tentang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Yang pertama, kita lihat keadilan sosial. Eksekutif puncak sesungguhnya telah menyadari pentingnya ide keadilan sosial untuk dilaksanakan dalam kebijakan-kebijakan strategis. Rumusan 8 jalur pemerataan bagi proyek-proyek di Indonesia yaitu: 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan distribusi pendapat. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, pemerataan partisipasi dalam pembangunan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran di seluruh tanah air. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum. Yang berikut, partisipasi dan aspirasi warga negara. Secara umum, corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, partisipasi dalam pemilihan. Yang kedua, partisipasi kelompok. Yang ketiga, kontak antar warga negara dan pemerintah. Yang keempat, partisipasi warga negara secara langsung dilihat di lingkungan pemerintahan. Yang berikut, masalah-masalah lingkungan. Terdapat 5 aspek yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dari sudut kependudukan, pemerintah harus menyediakan wilayah-wilayah pemukiman yang sehat. Kedua, masalah lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral. Ketiga, pendekatan masalah lingkungan dari aspek media lingkungan seperti tanah, air, atau ruang. Keempat, masalah lingkungan tidak lepas dari unsur-unsur penunjang, misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan, peraturan, atau pembiayaan terhadap konservasi lingkungan. Kelima, dari sudut legalitas harus menerapkan peraturan perundangan mengenai lingkungan secara tegas. Berikut pelayanan umum. Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam struktur
yang organisasi adaptif antara lain: 1. Berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa. Yang kedua, bersifat kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka panjang. Berikut moral individu atau moral kelompok. Kelompok sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para pejabat negara yaitu: 1. Aspek lazim merupakan cara-cara di mana kebiasaan dan praktik pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung sikap-sikap dan tinjauan yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, aspek terbatas merupakan cara-cara di mana pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang masuk akal itu sendiri dilaksanakan. Berikut pertanggungjawaban administrasi yaitu: pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, pertanggungjawaban sebagai sebab akibat. Yang berikut pertanggungjawaban sebagai kewajibannya. Tipe sistem pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban birokratis, pertanggungjawaban legal, pertanggungjawaban profesional, dan pertanggungjawaban politis. Baik, kita masuk pada bab 4, korupsi dan pita merah. Korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, corruptus, artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kejahatan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Nepotisme adalah usaha yang disengaja oleh seorang pejabat dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatannya untuk menguntungkan posisi, pangkat, dan karir diri sendiri, pemilih atau kawan dekatnya dengan cara tidak adil. Unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi. Setiap korupsi bersumber kepada kekuasaan yang didelegasikan. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Orang-orang yang korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Korupsi dilakukan secara sadar dan tidak sengaja oleh pelakunya. Bab kelima, etika administrasi dalam praktik. Asas umum birokrasi pemerintah yang baik, perkembangan situasi politik, sosial, dan budaya, serta dinamika masyarakat turut mempengaruhi masyarakat tentang sistem administrasi yang ideal. Akan tetapi, di atas semua itu sesungguhnya masih dapat ditemukan dasar-dasar bagi sistem pemerintah yang secara umum dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik, walaupun interpretasi dan pendapat individual mempengaruhi wujud pemerintahan yang ditambahkan oleh masyarakat. Namun landasan pemikiran yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat akan dapat dipakai sebagai pedoman. Baik, kita masuk pada bab yang terakhir, bab 6, tentang retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Ada beberapa aspek pengembangan kualitas manusia yang diperlukan, yakni: pertama, pengembangan sosial untuk meningkatkan berbagai keahlian dan keterampilan dalam membina hubungan antar pribadi. Yang kedua, pengembangan emosional untuk membina kesadaran diri yang lebih besar dan ketangguhan emosi. Yang ketiga, pengembangan intelektual untuk memajukan pengetahuan, kearifan, dan berbagai keterampilan praktis. Yang keempat, pengembangan watak, upaya untuk menyempurnakan perilaku manusia sehingga senantiasa sejalan dengan moral-moral dan nilai-nilai etika. Yang kelima, pengembangan spiritual, usaha untuk memupuk kesadaran yang lebih besar terhadap makna kehidupan dan makna kemanusiaan. Baik, sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.